Nah, saya akan jelaskan sejarahnya, ya. Ini kakak-kakak pasti belum tahu nih. Jadi, Saka Bayangkara dan Krida Saka Bayangkara dibentuk tahun 1966, ya. Pada tahun tersebut itu disebut namanya Pramuka Kamtipmas. Nah, Pramuka Keterlibatan Masyarakat. Itu tuh namanya dulunya tahun 66. Pramuka Kamtipmas. Dan dibentuk kompi-kompi. Kalau secara Krida dulu namanya kompi-kompi, namanya kompi-kompi Pramuka Bayangkara. Kompi namanya. Sama dulu kayak di kepolisian atau di patrol kompi-kompi. Makanya mereka pakai nama itu kompi-kompi. Dengan instruksi apa? Dasarnya apa? Instruksi bersama Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian dan Ketua Kornas Nopol, nomornya berapa? Nopol 28 garis miring instruksi garis miring MK garis miring 1966 dan nomor 4 tahun 1966 yang pada saat itu ditandatangani oleh Kapolrinya adalah Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso dan Kakornasnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu namanya. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu loh, kompi Bayangkara itu ada 9. Ada 9 kompi namanya, ya. Pertama namanya kompi lantas. Ya. Kedua, kompi pemadam kebakaran. Ketiga, kompi SAR namanya. Keempat, kompi TPTKP. Sampaikan dulu namanya kompi ya, kompi Pramuka Bayangkara. Ada 9 kompi. Nah, setelah itu 14 tahun kemudian ya, di tahun 1940 ya, maka disempurnakan lagi ternyata ya oleh pimpinan Saka Bayangkara tingkat nasional dan Kakornas tahun 80 ya, dengan membentuk 7 Krida dengan terbitnya SKB tadi yang nomor 08 dan 050 tahun 80 ya, dengan terbentuk itu maka kompi dirubah menjadi Krida ya, karena kita bukan angkatan ya, bukan angkatan perang, bukan angkatan bersenjata, maka kompi dirubah menjadi Krida gitu loh ya. Nah, makanya di tahun 80 jadi 7 Krida. Nah, apakah itu 7 Kridanya? Nah, 7 Kridanya adalah, bentar. Yang pertama namanya Krida Siskamling. Ya. Namanya. Yang kedua Krida Pengamanan Lalu Lintas namanya. Yang ketiga Krida TPTKP, tempat tindakan pertama tempat kejadian perkara. Yang keempat Krida SAR, Search and Rescue. Kelima Krida Pemadam Kebakaran. Keenam Krida Pencarian. Ya. Dan yang ketujuh Krida Pengenalan Satwa. Oke, tadi tahun 60 ya, itu 7 Krida. Ya kan. Ya. Nah, kemudian 11 tahun kemudian ada lagi perubahan Krida ya, di tahun 1991 ya. Nah, Krida Saka Bayangkara berubah jumlah Krida lagi, dan nama Krida yang dikuatkan dengan regulasi PP Kuarnas nomor 020 tahun 1991 yang PP-nya ditandatangani oleh Kakornasnya Letjen TNI Purnawi Masudi ya, dan Kapolrinya masih Pak saya lupa Kapolrinya ya, tapi Kakornasnya Pak Letjen TNI Masudi. Nah, di situ tahun 91 dari 7 Krida menjadi 5 Krida. Ya. Pertama, Krida Pengamanan Lingkungan. 2, Krida Pengamanan Lalu Lintas. Ketiga, Krida TPTKP.
keempat Krida SAR, dan kelima Krida Pemadam Kebakaran. Nah, tahun 91 jadi 5 Krida gitu. Nah, di situ Krida pencarian dan Krida pengenalan satwa dilebur ke dalam Krida SAR, ya. 7, 5, ada 2 Krida dilebur dalam Krida SAR, dilebur. Nah, kemudian 5 tahun kemudian, ya 5 tahun kemudian ini, tahun 1996, Krida Saka Bayangkara berubah lagi dari jumlah dan nama Krida yang dikuatkan dengan regulasi Kepkuarnas nomor 98 tahun 1996 yang ditandatangani oleh Kapolresnya Kak Letjen TNI Purnawiran Himawan Sutanto. Nah, itu ada 4 Krida, ya 4 Krida. Jadi 4 Krida, ya, yaitu pertama Krida Tipmas, kedua Krida Lantas, ketiga Krida PPB pencegahan dan penanggulangan bencana, dan 4 Krida pengenalan tempat kejadian perkara atau Krida TPTKP. Nah, di situ Krida pencarian, Krida pemadam kebakaran, dan Krida pengenalan satwa dilebur ke dalam Krida PPB atau pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi dan dari 5 jadi 4. Jadi ada Krida, 3 Krida dilebur, ya dilebur dalam 1 Krida. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, ya 10 tahun kemudian nih, di tahun 2006 ada lagi perubahan atau disebut penyempurnaan. Kalau kita sebut penyempurnaan, yaitu salah satu nama Krida, ya, namun jumlah tidak berubah, ya jumlah nggak berubah, yang dikotkan dengan PP Kuarnas nomor 146A tahun 2006. Perubahannya nama Krida, yaitu Krida pengenalan TKP menjadi Krida TKP. Jadi kalimat pengenalan dihapus. Nah, begitu. Nah, maka sekarang ini Krida Saka Bayangkara yang resmi sesuai dengan Jukran Kuarnas nomor 146A tahun 2006 dan Jukran Kuarnas nomor 159 tahun 2011, Krida Saka Bayangkara ada 4 Krida jadinya, yaitu Krida Tipmas, ya, Krida Lantas, Krida PBB, dan Krida TKP. Nah, tadi ada berapa? 5 kali perubahan dari masa ke masa sampai tahun 2020. Ya, tahun 2000. Sejak tahun 1966 sampai tahun 2020 ada 5 kali perubahan Krida, ya. Nah, saya sampaikan dulu nih, siapa sih pengampu Kridanya? Nah, pasti ada yang belum tahu nih pengampu Krida itu atau apa ya, sebut pembinanya di Kridanya itu apa sih? Ya, pasti ada yang belum tahu. Ya, kalau Krida Tipmas itu pengampu Kridanya, satkernya di kepolisian itu adalah Binmas. Binmas atau satuan kerja lah, unit pengampunya, ya, itu Binmas kalau Krida Tipmas. Kalau Krida Lantas, pengampu satkernya adalah lalu lintas tentunya, pasti. Krida PPB itu banyak pengampunya. Di situ ada 4 pengampu, yaitu pengampunya tuh Satker Sabara, Satker Brimob, Satker Dit Satwa, dan Satker Pol Air. Nah, keempat Krida TKP itu pengampunya 2 pengampu Polrinya, yaitu Satker Reskrim dan Satker Dit Narkoba. Itu pengampunya, ya, atau pembinanya lah di Kridanya, gitu. Nah, kenapa sih Krida sampai 5 kali dirubah? Pasti ada pertanyaannya kan? Ya, ya kan? Betul. Oh, nggak tetap, ya kan? Kenapa nggak tetap? Nah, ini perubahan itu alasannya apa? Pimpinan Saka Bayangkara tingkat nasional bersama Kuarnas itu melihat dinamika kegiatan dalam pembaruan di Saka dengan
dengan tujuan agar ya dinamika ya dinamika di Saka ya dengan tujuan agar kegiatan Saka Bayangkara lebih menarik dan dikaitkan dengan pengabdian masyarakat serta job creation. Nah ini dia. Kenapa? Karena Krida untuk saat ini kita mengarahnya ke job creation atau disebut lapangan pekerjaan. Jadi kakak-kakak saat ini ya Pinsaka Bayangkara Nasional dan Kornas sudah mencanangkan program kegiatan namanya revitalisasi dan akselerasi Saka Bayangkara. Saat ini sudah dicanangkan. Apa itu revitalisasi dan akselerasi Saka Bayangkara? Yaitu proses penting perubahan dan percepatan dalam mendukung tercapainya implementasi dasar karya Pramuka, yaitu melahirkan Pramuka Saka Bayangkara yang kreatif dan inovatif, Pramuka wirausaha dan Pramuka bermasyarakat dan fokus terhadap Krida pada keterampilan dan kecakapan hidup untuk mampu memberi bekal Pramuka penegak dan Pramuka Pandega untuk memasuki dunia kerja yang dengan lebih percaya diri baik melalui jalur profesi, wirausaha maupun menjadi penggerak perubahan sosial. Jadi salah satu instrumen tersebut adalah job creation. Ini dia yang sekarang ini sedang digalakan. Contoh job creation yang sudah kami canangkan di nasional itu ada 2, ya, yaitu job creation menjadi polisi dan job creation menjadi tenaga security. Karena apa? 2 profesi ini sangat terkait dengan Saka Bayangkara. 2 profesi ini, makanya 2 profesi kami canangkan pada saat itu, yaitu job creation menjadi polisi dan job creation menjadi tenaga security. Tapi ada kemungkinan kalau job creation yang lain bisa, kita bisa kembangkan, kan, gak ada masalah, nggak hanya 2, ya. Pada situ kami berpikiran 2 yang sangat terkait, gitu. Nah, modul Krida Saka Bayangkara terhadap 2 job creation sangat tepat karena keterampilan dan kalian ada di dalamnya, ya kan? Kita ilmu reskrim di polisi ada, ilmu SAR polisi ada. Nah, contohnya seperti itu contohnya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak nih, ayo tingkatkan keahlian dan keterampilan Krida Saka Bayangkara sesuai minat dan bakatnya. Dengan keahlian Krida dapat meningkatkan kemampuan, dapat diberdayakan di masyarakat. Jadi kami berpikir nih, Krida ini bagaimana bisa diberdayakan di masyarakat. Contoh saja, misal kemarin di banjir, ya kan? Banjir, kita kerja PPB, ya kan? Ya kan, PPB. Kita turunkan anggota Saka Bayangkara membantu orang terkena banjir, evakuasi, contoh. Atau saat ini sekarang ini di COVID-19, wabah corona, ya. Krida PPB bisa kita terjunkan, bisa. Itu salah satu contoh. Nah, makanya pimpinan Saka Bayangkara nasional itu melihat bagaimana kita menguatkan Krida ini. Desainnya harus jelas. Nah, makanya saat ini yuk kita tingkatkan keterampilan kita, tingkatkan kalian kita. Begitu Kak Dinis. Jadi dari masa-masa Krida, kakak udah tahu tahun 1966 sampai tahun 2020 seperti apa sih itu dia, Kak. Itu sejarahnya. Iya. Dokumennya seperti itu. Begitu, Kak. Jadi demikian yang saya sampaikan materi ini. Nanti kalau kita mau kembangkan di dunia pertanyaan, silakan mau bertanya ya sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Saya akan menjawab dengan semampu saya. Kak Dini, saya silakan ke moderator. Ya. Oh ya, satu lagi, saya lupa. Atas. Halo, ya, saya akan tunjukkan dalam slide ini. Saya ada lupa, Kak Denis. Saya akan menunjukkan dokumen resmi sejarah. Mungkin kakak belum pernah lihat SKB tahun lalu seperti apa sih. Nah, kebetulan saya memiliki SKB itu, dokumen sejarah. Ini, Kak, surat tersebut.
Ini kakak-kakak semua bisa lihat dokumennya ini ada di Kaidah. Ya, betul, ada di saya. Ya kan, ini ada 2 tempat. Mabes dan saya, betul yang punya. Mabes, nggak tahu apakah masih tersimpan, dan saya. Ini saya selamatkan. Saya selamatkan pada saat waktu itu Kornas kebakaran, pernah kebakaran, saya selamatkan, dan Mabes pada pindah, juga saya selamatkan. Ini dokumen penting, Kak. Nih. Ditangani oleh ini, Kak. Nah, ini salinan resmi, Kak, dokumen. Yang saya tunjukkan, ya kan. Ini baru pertama kali loh, Kak, saya tunjukkan di Instagram ini. Karena ini nggak pernah saya keluarkan, Kak. Nggak pernah saya keluarkan, karena ini dokumen penting. Kalau ini hilang, kita nggak punya sejarah lagi, Kak. Makanya saya simpan. Nah, biar video saya sampaikan, saya tunjukkan. Inilah dokumen tonggak sejarah Saka Bhayangkara di tahun 80 berdirinya Saka Bhayangkara. Inilah, Kak, dokumen itu. Begitu, Kak. Sudah berikan kita semua kesempatan kali ini untuk melihat dokumen bersejarah dari Saka Bhayangkara itu, Kak. Aduh. Ya, betul, Kak. Ya, Kak, ini Kak, karena waktunya udah mau habis, tinggal 5 menit lagi nih, Kak. Ada pertanyaan nih, Kak. Boleh. Ini tadi sih ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi kayaknya sudah dijawab dari materi tadi yang Kak Ida sampaikan. Ya kan, dari gitu. Ida yang dirubah-rubah. Nah, ini ada sih satu pertanyaan dari Umi Kasya. Ya. Umi Kasya. Ya. Dia bertanya, Kak, apa menurut Kak Ida, apa manfaat ikut Saka Bhayangkara, Kak? Oke. Iya, Kak. Mungkin bisa dijawab itu dulu, Kak, karena yang lain ini masih masuk pertanyaannya, Kak. Oke. Apa manfaat ikut Saka Bhayangkara? Nih, tanya Kak Uni Kasya, apa manfaat untuk Anda ikut Saka Bhayangkara? Kalau diri saya, jelas. Saya ikut Saka Bhayangkara ingin tahu di dunia kepolisian. Itu manfaatnya. Jadi, kalau diri saya tanya, apa ikut kalian dulu punya cita-cita ingin jadi polisi, gak kesampaian, maka saya masuk Saka Bhayangkara. Ternyata ilmunya sama, dan saya bisa membantu masyarakat, ya, bersama dengan kepolisian, ya kan. Nah, itu kalau manfaatnya seperti itu. Jadi kalau manfaat itu kembali pada orang. Kalau saya manfaatnya itu. Kalau untuk adik Uni Kasya seperti apa? Kembalikan. Nah, tapi pada prinsipnya adalah manfaat Saka Bhayangkara sangat berguna bagi anak muda milenial saat ini. Karena apa? Ya, betul sekali, Kak. Kita bisa kembangkan, ya kan? Mau berdaya dengan pada masyarakat, itu Saka Bhayangkara. Karena pasti diminta Saka Bhayangkara. Nggak mungkin Saka-Saka lain. Itu manfaatnya. Menurut saya seperti itu, Kak. Iya, Kak. Mungkin ada lagi ya, atau secara luasnya sih, Kak, tadi pertanyaan yang saya baca-baca, saya rekap ini tadi, kayaknya sudah dijawab oleh Kak Ida lewat materi-materi tadi, Kak. Oh, begitu, Kak. Oh. Ya, perlu ditanyakan lagi karena sudah dijawab oleh Kak Ida di materi. Dan juga untuk ini, karena waktunya tinggal 2 menit, ya untuk live saat ini, mungkin kita akhiri sampai di sini ya, Kak. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Kak Ida, dipersilakan, Kak, untuk closingnya, Kak. Ya, Kak. Boleh. Yang penting mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, ya, bermanfaat, dan akhirnya tahu sejarah itu seperti apa, ya kan. Nanti kalau kita mau kupas lebih dalam, saya bisa dengan lain waktu. Nah, terima kasih kakak-kakak semua atas materinya. Ini waktunya sudah mau habis, tinggal 2 menit. Oke. Jika ada pertanyaan lagi atau ada saran dan untuk next ke depannya kita mau buat apa, materinya apa, boleh disampaikan di grup atau di Instagram supaya kita bisa berlanjut terus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bisa terus latihan online.
Semoga harapan dari saya pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita juga semua bisa beraktivitas seperti biasa. Kita juga bisa berkumpul ya, latihan sama-sama, latihan di lapangan pakai seragam pramuka. Kayaknya udah kangen semua nih pakai seragam pramuka ya. Nah, untuk itu mari kita semua berdoa untuk agar wabah ini cepat selesai. Nah, untuk teman-teman juga kakak-kakak semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya kak. Oke, terima kasih kakak semua. Selamat sore, salam pramuka.